Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Atika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Atika, saya sehat. Mantap. Tapi Kelihatannya ada Bu Sofi sedikit kurang bersemangat ini ya. jalan ya. Iya, ya kurang saya sehat, tapi saya kurang bersemangat ya karena ada sesuatu yang mengganjal Bu Atika. Hmm. Saya sudah lama memikirkannya, tetapi masih belum dapat solusinya. Oh begitu. Nggih. Eh, Oke. Nah, kira-kira apa ya Bu yang membuat Bu Sofi sampai kepikiran kemudian mengajak saya untuk melakukan obrolan pada malam hari ini ya Bu ya? Iya Bu Atika, begini Bu Atika. Beberapa hari ini saya ada masalah di sekolah, masalah murid-murid saya tentang pembelajaran matematika. Ini yang memang ada banyak faktor ya Bu Atika. Kronologinya, eh, murid saya kebetulan tahun ini adalah akhi semua. Jadi isinya adalah murid laki-laki atau di sekolah saya disebut kelas akhi. Jadi ya memang berbeda dengan kelas ukti. Nah, secara akhi dan ukti dari fisiknya juga pergaulannya berbeda. Nah, mereka sangat kesulitan Mbak Atika dalam pembelajaran matematika, terutama yang saat ini lagi babnya itu pecahan Mbak Atika, terutama pembagian perkalian dan pembagian pecahan. Itu mereka sangat kesulitan. Nah, ternyata ketika saya teliti, nyapa tuh kok enggak bisa ya. Ternyata mereka itu sebagian masih belum hafal perkalian. Padahal kan setahu saya, ketika saya tanya kepada gurunya juga, perkalian itu sudah diajarkan loh mulai dari kelas 2. Tapi ternyata menurut saya itu kok belum hafal gitu loh Bu Atika. Oh, begitu. Jadi, permasalahan yang saat ini Bu Sofi hadapi itu terkait dengan kesulitan anak-anak dalam memahami materi pecahan ya, Bu ya. Ya, Nggih. Eh, Lalu dengan adanya masalah seperti itu, Bu, bagaimana Bu Sofi menyikapinya, Bu? em, Ap- dan saya dengan adanya anak-anak ini kok sulit. Itu saya mengadakan penelitian mandiri ya. Saya cek satu persatu anaknya. Ternyata mereka belum hafal itu. Kemudian yang kedua, saya juga tanya loh, sudah tanya dengan teman sejawat loh. Sudah diajarkan loh perkaliannya sejak kelas 2. Hafalan sejak mulai kelas 3 sudah hafalan. Gitu Bu Atika katanya. Begitu. Ketika saya coba untuk menghafalkan di kelas, satu-satu anak-anak itu seperti kayak apa ya, seperti momok gitu loh. Matematika itu menyedihkan. Kenapa harus hafalan? Saya enggak hafal. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu enggak senang gitu loh ada pelajaran matematika. Dan mereka apalagi bab pecahan ini mereka tidak menguasai itu, enggak tahu, enggak bisa dan enggak senang. Begitu ya, Bu ya. Jadi mereka juga kurang semangat ya, Bu, akhirnya. Iya, tidak semangat diajar matematika. Nggih. Lantas, apa harapan dari Bu Sofi ke depannya untuk murid-muridnya Bu Sofi? Gini Bu, saya itu sangat pengen sekali anak-anak itu masuk ke kelas itu ketika pelajaran matematika itu ketika saya masuk itu ya, kan kelas saya itu kebetulan semi ya Bu, semi Iya. guru kelas. Jadi eh, ada fase ya, saya ngajar kelas 5 dan 6. Jadi ketika saya dari kelas 6 itu atau dari tadi ngajar tematik, kemudian sekarang matematika itu anak-anak langsung berubah gitu loh. Saya pengennya ketika anak tahu, oh ini pelajaran matematika ada Mem Sofi datang. Wah, senang gitu loh, Bu. Senang. Kemudian mereka bisa menguasai materi perkalian dan pembagian. Yang ketiga, anak-anak hafal perkalian. Itu loh, Bu. Pertama, hafal perkalian dulu. Karena sebelum itu sangat sulit untuk mengajar materi pecahan.
Oke, mungkin begini Bu Sofi, kita tahu kan kalau matematika itu memang dari dulu itu dikenal dan cenderung cenderung dikenal murid-murid itu sebagai mata pelajaran yang menjenuhkan gitu loh, Iya. jenuh mungkin anak-anak. Nah mungkin Bu Sofi bisa membuat pembelajaran matematika itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi mungkin anak-anak akan termotivasi dan terpancing semangatnya untuk mengikuti pembelajaran matematika. Mungkin seperti itu. Oh, iya ya, iya Bu Atika ya, betul ya. Jadi matematika itu yang selama ini kita pandang, bahkan gurunya itu mau datang ke kelas, aduh kok ngajarin ini waktunya matematika, itu sudah sini. Nah, iya, jadi harusnya dibuat menyenangkan ya Bu Atika ya. Iya Bu, benar Kita sekali. jarang kepikiran matematika itu dibuat menyenangkan. Seperti apa menyenangkannya gitu ya. Oh iya Bu Atika. Ya Iya. betul-betul. Kira-kira Secara langkah yang akan Bu Sofi terapkan atau mungkin akan Bu Sofi lakukan untuk membuat pelajaran matematika ini menyenangkan itu gimana Bu Sofi? Mungkin Bu Nah, Sofi ini saya ide. punya ide tersekarang, Bu. Karena kan di sekolah saya itu setiap pagi itu ada apel ya di luar kelas sebelum masuk kelas tuh. Nah, di apel itu biasanya hafalan doa-doa maupun hafalan vocab-vocab bahasa Inggris dan bahasa Arab itu loh, Bu. Oh iya. Kira-kira kalau diselingi dengan matematika kira-kira itu sangat mengasihkan dan menyenangkan ya. Karena biasanya matematika selama ini hafalannya cuma di dalam kelas ya. Pada hafalan di depan satu persatu gitu, tegang gitu. Nah mungkin dibuat seperti hafalan doa-doa dan juga vocab itu menyenangkan ini ya. Di luar kelas itu setiap pagi. Pasti anak-anak ini akan cepat hafal ya, karena setiap hari dibaca, diulang-ulang di luar kelas dengan suasana yang menyenangkan, masih fresh gitu ya. Itu buat Atika, saya dapat ide itu buat Atika. Iya Bu Sofi. Nah, Bu Sofi tadi kan sudah menemukan ide atau solusi ya. Kira-kira dari ide atau solusi yang Bu Sofi kemukakan tadi, mungkinkah ada kekhawatiran atau hambatan yang mungkin nanti akan muncul Bu Sofi, yang akan menghalangi Bu Sofi? Oh iya, ya jelas iya Bu, jelas ada ini ya. Pertama ini, karena pagi itu sudah jadwalnya memang untuk vocab dan juga materi doa-doa ya Bu Atika. Nanti kalau saya pakai untuk matematika, terus doa sama vocabnya gimana ya? Itu mungkin Bu Atika yang jadi kendala ya. Iya. Lantas untuk menyikapi kekhawatiran itu tadi Bu Sofi, mungkin Bu Sofi punya alternatif lain yang bisa diterapkan atau mungkin bisa mengganti atau gimana? Mungkin Bu Sofi punya ide lain? Oh iya Bu Atika, begini. Jadi karena memang semuanya harus berjalan ya. Ketika saya menggunakan waktunya hafalan doa-doa itu di luar ya, kita baca doa sama-sama itu maksudnya bukan hafalan ya. Itu saya ganti dengan perkalian itu tidak setiap hari Bu Atika ya, jadi bergantian. Nah, kalau hari ini misalkan di luar dijadikan apa ya setiap pagi itu ketika baris di luar itu waktunya hafalan doa itu diganti dengan menghafal perkalian secara bersama-sama di luar kelas. Nah, itu mungkin lebih menyenangkan. Jadi anak-anak tidak merasa menghafal itu ya, membaca setiap hari seperti membaca doa itu loh. Karena doa anak-anak tidak menghafal, dibaca setiap hari hafal. Mungkin Iya, ini ya Bu Atika. iya Bu Jadi Sofi. kita bergantian ya. Jadi nanti waktunya di matematika kita bisa selingi juga baca doa sekitar 5 menit, itu mungkin bisa. Begitu, nggih. Iya, menurut saya, ide atau solusi yang sudah Bu Sofi temukan tadi sudah sangat bagus sekali, sudah sangat pas sekali diterapkan. Nah, kira-kira untuk melakukan tindak lanjut atau mungkin untuk melakukan rencananya Bu Sofi itu, kira-kira Bu Sofi mau memulainya kapan? Oh, saya mau memulainya, kebetulan minggu depan ini sudah bisa dimulai, artinya karena setiap hari itu selalu apel atau baris keluar kelas juga. Jadi minggu depan bisa
bisa saya mulai, langsung saya mulai langsung mengganti atau bergiliran waktu gitu ya, rolling waktu. Iya, saya berharap semoga ide atau solusi yang akan Bu Sofi terapkan itu mampu membantu Bu Sofi untuk mengatasi masalah yang ada di kelasnya Bu Sofi. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Sofi tanyakan atau yang ingin Bu Sofi sampaikan yang Iya, masih mengganjal. berarti Bu Atika, ya jadi eh, apa ya, selama ini saya sebagai guru itu juga selalu menganggap kalau saya mau ngajar matematika itu, aduh ini berat gitu loh rasanya. Karena saya menghadapi murid-murid saya itu nanti pasti matematika juga akan merasa berat gitu. Nah, sekarang jadi saya jadi ingat kenapa nggak dari dulu ya setiap hari ketika doa-doa itu bergantian dengan hafalan perkalian aja itu. Karena selama ini anak-anak doa-doa itu dibaca setiap hari gitu aja sudah hafal. Iya, Mungkin berarti perkalian juga semacam pembiasaan ya Bu Sofi ya ya, kita lakukan pembiasaan berarti kan. pembiasaan. Betul, betul. Jadi dibuat pembiasaan setiap pagi gitu menghafalkan perkalian nggak usah banyak-banyak. Yang penting setiap hari itu insya Allah kok bisa ya. Ini itu saya sangat senang sekali Bu Atika itu dapat Iya, solusi tiba-tiba ya. oke. Nah, sekarang gimana perasaannya Bu Sofi setelah kita melakukan obrolan kita malam hari ini, Bu Sofi? Alhamdulillah Bu Atika sudah menemukan solusinya ya. Sudah muncul rencana-rencana ini sudah muncul ya. Jadi semoga apa ya yang saya lakukan nanti benar-benar bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi sudah di sini itu sudah alhamdulillah sudah ada Sudah eh, sangat plong ya Bu Sofi ya? sudah sangat plong. Iya, oke. Baik, saya harap, saya doakan semoga rencananya Bu Sofi dapat berjalan dengan lancar, dapat membantu anak-anak untuk lebih mudah menghafal perkalian dan juga penyelesaian di pelajaran matematika. Serta pelajaran matematika itu bisa menjadi pelajaran yang dinantikan oleh anak-anak nantinya, yang ingin eh, setiap hari ingin dipelajari oleh anak-anak, yang selalu dirindukan. Semoga Betul. Saya juga ingin jadi gitu yang jadi guru yang selalu dirindukan anak-anak. iya. Sama jadi guru matematika yang selalu dirindukan anak-anak. Nah, itu. Iya, saya yakin Bu Sofi salah satu guru yang selalu dirindukan dan dinantikan kehadirannya oleh anak-anak. Semangat Yang terus ya Bu Sofi. iya. Terima kasih sekali lagi terima kasih Bu Atika. Jadi ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Atika. Ya, tentu saja Bu Sofi dengan senang hati. Iya.